Namaku Rita. Aku akan menceritakan pengalamanku ketika sedang melakukan survei ke salah satu gedung yang ada di Bandung untuk acara kampusku. Aku berkuliah di salah satu universitas yang ada di daerah Bandung Timur. Saat itu, aku ditugaskan untuk melakukan survei, mencari tempat yang pas untuk acara tahunan kampus. Dan ternyata, setelah aku melakukan kunjungan ke sana, aku mendapatkan hal seram yang tidak bisa aku lupakan sampai saat ini. Kejadian ini aku alami kurang lebih 4 tahun yang lalu, sebelum masa pandemi. Saat itu, ku ingat sekali hari Kamis. Aku dan teman-temanku melakukan survei ke sebuah gedung yang ada di daerah Lembang. Singkat cerita, kami pun sampai di sana. Bisa dibilang, gedung ini sudah cukup lumayan lama. Gedung seperti bekas kantor yang cukup besar. Namun, terlihat seperti sudah tidak terurus. Di sekitar gedungnya terdapat lahan-lahan kosong yang lumayan luas. Di sanalah kami mencoba untuk survei sambil melihat-lihat lahan yang pas untuk event kampusku. Saat itu kami survei dari jam 5 sore. Aku dan beberapa teman membagi tim untuk berkeliling. Aku mendapat bagian untuk berkeliling di bagian belakang gedung ini. Sebelum akhirnya nanti kita akan berkumpul lagi di depan gedung. Dan ketika aku berjalan mengitari daerah belakang gedung itu, ku masuki satu lorong yang cukup panjang. Ketika aku berjalan, aku pun baru menyadari bahwa di sekitar gedung ini banyak sekali ruangan-ruangan kosong yang sudah tidak terpakai. Termasuk salah satunya yang sangat menarik perhatian. Itu adalah sebuah ruangan seperti gudang. Kemudian saat sedang memperhatikan ruang tersebut, aku melihat di dalam ruangan itu ada seseorang yang seperti sedang kebingungan mencari sesuatu. Seperti seorang nenek-nenek. Nek,
nenek lagi ngapain di situ? Ada yang bisa dibantu? Ucapku pada nenek itu. Namun, nenek itu seperti tidak mendengar ucapanku. Dia terlihat masih sibuk sendiri. Aku pun menghiraukan nenek itu dan melanjutkan untuk melihat-lihat di sekitar gedung. Tapi belum saja aku melangkah jauh dari ruangan itu, tiba-tiba saja aku mendengar ada suara seperti benda terjatuh kencang dari arah ruangan tadi. Aku langsung berpikiran bahwa suara itu dari dalam ruangan yang baru saja aku lihat tadi. Aku pun langsung berbalik dan kembali ke tempat itu. Karena takut ada sesuatu yang terjadi terhadap nenek tersebut. Tapi saat sampai di sana, loh, aku tidak melihat ada seseorang pun. Sambil melihat-lihat di sekitarku, aku pun keheranan. Padahal belum lama aku meninggalkan ruangan itu. Kini kulihat nenek itu sudah tidak ada. Bulu kuduku merinding seketika. Aku mencoba untuk berpikir positif. Oh, mungkin nenek itu sudah pergi meninggalkan ruangan ini ketika aku pergi tadi. Namun, saat aku keluar dari ruangan itu dan berniat untuk kembali menghampiri teman-temanku. Astaga! Tiba-tiba nenek yang aku lihat tadi sudah ada di lorong ruangan ini. Seperti akan berjalan keluar dari lorong ini. Dengan kaki yang sedikit pincang, seperti menahan kesakitan. Karena penasaran dan takut terjadi apa-apa dengan nenek itu, aku pun berlari mendekatinya. Perlahan aku pun mendekati nenek itu. Ketika sudah dekat, dari arah belakang, akhirnya aku menepuk pundak nenek itu. Dan ketika aku menepuk pundaknya, "Nek, nggak apa-apa, mau saya bantu?" Astaga! Tiba-tiba saja, aku tersontak kaget. Karena kini kulihat kepala nenek itu penuh dengan darah. Mukanya hancur dan matanya sudah tidak beraturan. Aku pun langsung membalikkan badan dan mencoba untuk lari. Tapi kakiku terasa sangat berat. Iya, seperti ada yang menahan kakiku untuk pergi. Tolong! Tolong! Kenapa ini? Kemudian tiba-tiba ini nenek itu
itu seakan berbicara padaku. Dan kini kulihat tangan nenek itu perlahan memegang leherku, seakan-akan ingin mencekik leherku. Aku pun berusaha untuk lari, namun nafasku sudah terasa sesak. Nenek itu mencekikku sampai aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku hanya bisa berdoa dalam hati. Sampai tiba-tiba saja kakiku seperti terlepas dari sesuatu yang menahan tadi. Dan aku pun langsung terjatuh. Ketika aku terjatuh, aku langsung berdiri dan berlari. Sambil berlari, aku sesekali menoleh ke belakang untuk memastikan sosok nenek itu tidak mengejarku. Dan ketika kulihat, sosok itu sudah tidak ada. Namun, ketika aku membalikkan lagi pandanganku ke depan, ini tepat berada di depanku. Sosok nenek itu. Aku pun menghentikan langkahku. Sampai badanku terasa lemas. Dan aku tak sadarkan diri. Ketika terbangun, kulihat aku sudah ada di salah satu ruangan dan semua teman-temanku sudah berada di sana. Salah satu temanku menanyakan apa yang terjadi padaku, sampai aku berteriak-teriak. Ketika sudah cukup tenang, aku pun langsung menceritakan semuanya. Ketika aku bercerita, di sana ada salah seorang satpam yang menghampiri. Dan setelah aku ceritakan semuanya, akhirnya satpam itu pun ikut menceritakan bahwa yang aku lihat tadi memang sosok yang sering ada di sini. Jika hari sudah memasuki malam, katanya nenek itu dulu memang seorang pekerja di sini dan meninggal di sini juga. Entah apa maksud nenek itu mendatangiku. Mungkin itu adalah sebuah perkenalan darinya untukku yang baru saja datang ke gedung tua itu.